Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatut Tasyri'. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurveka dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjawab soal UAS Hikmatut Tasyri' yang nomor 2 dengan pertanyaan, buatlah video mengenai hikmah ditetapkannya pernikahan dalam Islam serta mengapa Islam mengharamkan zina. Islam mengatur perkawinan dalam syariat Islam, yaitu seseorang laki-laki yang meminang seorang perempuan untuk menjalin cinta kasih dengan nama Allah. Islam memberikan jalan bagi manusia untuk menyalurkan hasrat biologis dan kehendak untuk berkasih sayang terhadap lawan jenis melalui syariat perkawinan. Syariat perkawinan mengandung hikmah yang luar biasa. Nah, salah satu hikmah perkawinan adalah penunjukan manusia sebagai subjek untuk memakmurkan bumi Allah. Manusia dipilih sebagai makhluk Allah yang mendapatkan mandat untuk mengambil manfaat isi bumi sesuai kebutuhan mereka. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang artinya dialah zat yang menciptakan bagi kamu apa saja yang di bumi. Dari ayat ini kemudian ulama berkesimpulan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk memakmurkan bumi sampai bumi berakhir. Dengan demikian, manusia harus menjaga keberlangsungan spesiesnya guna melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dari tanggung jawab tersebut, manusia berkepentingan untuk melestarikan spesiesnya dari kepunahan. Untuk melestarikan spesies itu, manusia berkepentingan terhadap keturunan. Untuk berketurunan, manusia berkepentingan pada hubungan seksual atau hubungan biologis. Untuk berhubungan seksual, manusia berkepentingan terhadap ikatan perkawinan yang direstui oleh syariat agama Islam. Dari hikmah perkawinan ini, Rasulullah SAW dalam hadisnya menganjurkan umatnya untuk berketurunan dan beranak pinak. Ada sebuah hadis Rasulullah yang artinya Rasulullah bersabda, menikahlah maka kalian akan berketurunan dan menjadi banyak, karena aku akan bangga dengan kalian di depan umat lain pada hari kiamat. Rasulullah pada riwayat lain menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang keras mereka hidup menjomblo. Karena Rasulullah SAW ya'muru bil ba'ati wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadidan wa yaqulu tazawwaju al-waduda al-waluda inni mukatirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah, rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Yang artinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras hidup menjomblo. Rasulullah bersabda, nikahlah dengan perempuan yang sayang dan berketurunan, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Keberlangsungan spesies manusia dari kepunahan sebagai hikmah perkawinan ini mengandung keistimewaan. Keberlanjutan spesies manusia termasuk ke dalam salah satu tujuan dari syariat itu sendiri atau maqasidus syariah, yaitu hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Artinya, syariat Islam pada muaranya harus menjamin keberlangsungan spesies manusia dari kepunahan karena manusia adalah pemegang kunci pemakmuran bumi yang membuat penciptaannya tidak menjadi sia-sia. Turunan dari maqasidus syariah itu adalah akad perkawinan. Adapun kelahiran anak bukan bagian dari kewajiban dalam perkawinan. Dengan demikian, ada perbedaan cukup jauh antara hukum memiliki anak dan melahirkan anak sebagai hikmah dari perkawinan. Kemudian, Islam secara tegas melarang perbuatan zina. Hal itu ditegaskan dengan melarang mendekati perbuatan zina. Dalam surah Al-Isra ayat 32 dan tafsirnya menjelaskan alasan mengapa agama Islam melarang perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Tafsir Kementerian Agama menjelaskan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya adalah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan
seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dijauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan pria dan wanita dilakukan di luar pernikahan. Baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alasan mengapa zina itu dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini adalah karena zina benar-benar perbuatan yang keji dan mengakibatkan banyak kerusakan. Di antaranya, yang pertama merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak-anak yang dilahirkan itu keturunannya atau hasil dari perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti ini, seperti perceraian tersebut, menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan masyarakat. Yang kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat ketika tidak terpeliharanya kehormatan. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina. Yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seseorang, perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternodai di tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terwujud, dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak. Yang keempat, menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga. Jadi jika si istri atau suami ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi. Yang kelima, merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai jenis penyakit kelamin yang seperti sifilis atau raja singa. Di samping itu, juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh penderitanya, sehingga dia akan mati perlahan-lahan. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat, berarti manusia sama derajatnya dengan binatang. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.